Itu ya, saudara-saudara. Jadi siapapun kita malam ini, mari belajar membuka hati benar-benar kepada Tuhan. Sehingga kita benar-benar disadarkan, saudara. Masa nanti mau sadar kalau semua mati? Atau nanti sadar kalau sudah di api? Ya, kita kuti akhirnya masuk neraka. Betulkah itu pendeta ada bilang? Mari kita nih mau dengar. Ya enggak saudara? Kalau orang pikir orang Kristen padahal bukan. Sementara Yesus bilang, hari terakhir nanti kita bilang Pak, dorang. Apa? Aku tidak mengenalmu. Oh coba. Ini khotbah selalu di sini. Ini ayat selalu muncul. Kalau pendeta saja diancam, ini pendeta terancam saudara kalau baca ini. Pendeta pembuat mujizat, coba ini toh. Aku tidak pernah mengenal kamu. Oh ini DP maksud begini, ini pendeta. Saya pernah soalnya ada orang menjelaskan ini. Ada khotbah yang saya pernah dengar. Menjelaskan, ini aku tidak pernah. Memang DP nama tidak ada di buku kehidupan. Oh ya. Jadi dia yang tidak lahir baru. Jadi dia tidak bertobat. Dia tidak dibaptis. Kok bisa dia? Mana? Bukankah kami bernubuat demi namamu? Hah? Kok bisa dia bernubuat demi nama Tuhan? Orang bernubuat itu siapa? Aduh, itu karunia Roh Kudus. Kok dia sembarang Kristen? Bukan. Ini pendeta sakti ini DP nama. Bernubuat demi nama Tuhan, usir setan. Saudara apa? Ada setan. Oh Tuhan. Kenapa bisa? Ada setan. Bukan usir setan. Dia takut setan. Ini pendeta, setan takut pada dia. Begitu toh? Loh, dia mampu usir, artinya setan takut pada dia, begitu toh? Lalu bikin banyak mujizat. Bukan bikin mujizat saja, banyak. Kong Tuhan bilang aku tidak pernah mengenalmu. Saudara coba kok sadar. Kalau pendeta yang luar biasa begini ternyata Tuhan bisa bilang aku tidak pernah mengenal kamu. Kong saudara yang ini hari datang. Habis dengar firman Tuhan, habis itu cuma waktu di gereja dia dengar. Habis itu bayangkan saudara kalau saudara sementara mendengar firman Tuhan dan pikiranmu dan hatimu sebenarnya tidak dengan Tuhan. Apa? Mulailah kau mangdises. Apa yang kemudian bikin takut pada orang? Coba. Ya saudara, sementara mendengar, sementara membantah. Kok sudah? Kok ini pasti masuk surga. Sedang yang model begini Tuhan boleh bilang undur pembuat kejahatan. Bayangkan, ternyata orang yang punya karunia, toh, bisa jadi pemimpin dan semuanya, toh, backing KKR, apa yang dia boleh backing. Toh. Ternyata bisa dilakukan tanpa berkenan kepada Tuhan. Tuhan betul-betul cuma ada pakai pada dia, cuma jadi alat. Nah. Ternyata ada alat yang Tuhan berkenan, ada alat yang betul-betul karena cuma alat. Nah itu. Dia pimpin dan tuntun orang lain, tapi dia sendiri ngana jadi penunjuk jalan. Tuh, saudara kan jadi ya, penunjuk jalan. Tuh, di mana-mana. Tuh mohon 10 kilometer lagi kan begitu. Itu papan penunjuk itu ada di mana? Ada di Tomohon. Oh 3 kilometer lagi. Oh iya. Kira-kira dia di mana? Tataran. Dia ada di Tomohon. Ya. Itu papang di Tataran, Tondano.
Tapi tuh papang bilang apa? Sadikile, ngoni baru sampai tomohon. Dianya enggak pernah sampai tomohon. Tuh papang cuma ada di Tondano. Enggak pernah dia sampai tomohon. Mar dia kasih tahu orang. Oh. Sampai tomohon, lurus ke sana. Dia kasih tahu tuh jalan ngopi sana. Saya memberitahu saudara toh, begini dan begitu. Bayangkan saudara kalau saya cuma jadi penunjuk jalan. Tapi saya sendiri tidak sedang bersiap untuk kelak baku dapat Tuhan. Apa bisa seperti itu? Kenapa? Nah kalau yang modal begini saja, Tuhan boleh bilang aku tidak pernah mengenal kamu. Kong saudara yang cuma badengar, toh yang penting orang so datang. Sampai seperti itu. Jadi makanya saudara ya, ini beberapa waktu ini saya melihat ini beberapa kisah pertobatan ini. Tuh, yang tadi cerita tadi kan nih, orang Muslim Iran jadi Kristen. Tuh. Saudara kan boleh lihat ada kok di YouTube, nanti saya tunjukkan sebentar DP nama video yang saudara bisa lihat langsung. Bayangkan itu dibakar oleh keluarga sendiri. Tuh. Karena anak sudah jadi Kristen. Oh, jadi pemerintah loh. Anak murtad. Tuh. Jadi hukumnya adalah keluarga yang mesti menghukum anak itu. Dia bicara hukum bagaimana? Bakar. Ya, bukan dipanjung, bakar. No saudara, kalau so mati kong bakar itu cerita lain. Itu kremasi. Ya. Mar kalau masih hidup kong bakar, nah itu. Seperti yang tadi yang saya dengar ya. Kan itu saudara kembar tuh, orang dua. Tuh. Saudara kembar nih laki-laki dan perempuan dua-dua jadi Kristen akhirnya. Tuh. Yang bersaksi itu yang laki-laki, akhirnya dia selamat dari api. Tuh. Dia bilang kalau Anda tanya bagaimana rasa terbakar itu, wah, dia bilang saya tidak tahu harus kalimatkan seperti apa. Tapi yang jelas membuat saya berteriak, sonin tahu bilang apa? Dia bilang, saya berteriak dan saya berguling-guling di tanah. Karena betul-betul dia bilang rasanya kita semua organ tubuh di dalam rasanya so angus semua, dia bilang. Ya, saya kesulitan untuk bernafas, ini otak soalnya tidak berjalan. Itu saudara, itu laki-laki yang kemudian selamat. Ya. DP kakak yang dia bilang itu sudah sangat terbakar. Oh. Dan tiba-tiba waktu karena dia bataria dan dia berputar-putar, rupanya jadi DP kakak tahu ada kasih yang tapi adik. Oh. Dia soalnya tidak tahan. Dia langsung bersuara kuat. Aras. Oh. Yesus ada di sini. Jangan takut. Dia bilang, saya melihat mulut kakak saya sementara terbakar. Masa dia sementara terbakar dia bisa bicara? Dia bilang, jadi untuk dia itu saja sudah mujizat. Kenapa? Karena sudah sementara terbakar, lalu kakaknya bersuara dan suaranya sangat jelas. Aras, jangan takut, ya. Ini Yesus. Yesus sementara pegang kakak petangan. Oh saudara. Tuh. Jadi dia bicara, dia bilang, saya lihat bibir kakak saya sementara terbakar. Dan dia tersenyum. Itu bibir sementara terbakar. Dan tersenyum. Karena dia bilang, Dek, ya, Yesus di sini. Dia sementara pegang tangannya kakak. Oh Tuhan. Tuh, saudara, cuma dengar begitu saudara. Itu kan cuma diceritakan kembali. Saya tidak lihat kan maksudnya rekaman bagaimana dia terbakar. Sekalipun itu katanya viral, ya. Jadi peristiwa waktu namanya Parisa, ya. Waktu Parisa Husain itu dibakar,
Itu di medsos saudara, karena baru kejadian 2023. Jadi menurut yang saya baca itu viral. Ya. Viral karena adik bungsunya yang rekam itu peristiwa itu. Jadi dia rekam mulai dari dorang ika apa dia sampai dong sirang bensin, kong bakar. Jadi semua peristiwa bagaimana terbakar itu direkam dan DP adiknya DP tako muat di medsos ya. Dia posting di medsos. Nah, tuh yang kan saudara ya. Jadi waktu dia berteriak ini nona ini ya, Parisa ini berteriak, jangan takut dek, di sini ada Yesus. Yesus pegang tanganku ya. Kamu tidak akan mati. Kamu akan selamat. Jadi kalau kamu selamat, jangan lupa bersaksi tentang bagaimana kita berdua jadi pengikut Yesus. Dan saudara, waktu bilang seperti itu tiba-tiba papanya datang dengan selimut dan menutup dia dengan selimut. Jadi mati itu api. Mati itu api, tapi yang perempuan langsung mati. Karena dia lebih terbakar daripada adiknya. Mungkin itu kan pengaruh lagi. Karena perempuan tuh mungkin badannya lebih kecil, ya. Baru DP baju, tantu, belum DP rambu, dibanding laki-laki gitu ya. Ya mungkin saudara Jadi yang lebih mudah terbakar ini perempuan. Dan bayangkan, jadi dia waktu ditutup dengan selimut, yang laki-laki ini selamat, nyanda mati ya. Sekalipun saudara dia marah ya. Ini Aras ini namanya, dia marah karena kenapa kalian, kalau kalian bisa bunuh kakak ya, kenapa kamu tidak bunuh saya? Itu dia memang marah saudara ya. Karena dia bilang itu waktu mereka menutup saya dengan selimut dan berhenti ini api, kan dia sudah terbakar saudara. Jadi penuh dengan luka bakar. Dia bilang saya waktu itu sudah tidak peduli, kan biasa begitu saudara. Apalagi ini kan saudara kembar. Dia bilang itu separuh jiwa saya sudah pergi. Jadi biar orang dah kasih obat DP luka dan semuanya, dia benar-benar sedih sekali. DP kakak sudah tidak ada. Mati di pelukannya. Yang kan itu, aduh ya. 3 hari kemudian mereka akan bunuh dia, membakar pada dia. Karena dia kan tidak pernah balik, soalnya balik ke iman semula tidak ada. Tetap dia bilang Yesus tetap Tuhanku, tidak ganti. Yang kan saudara ya, dia kan solia DP kakak dibakar mati. Kira-kira menurut saudara, ya kalau saudara gimana? Duh, iya, asik kok Tuhan tahu tapi hati biar jangan di mulut bilang menyangkal Yesus. Oh saudara, hati-hati ya. Di mulut kamu bilang Yesus, tapi dengan sikapmu, baca ulang Titus 1. Coba, sikapmu, dengan sikapmu kamu menyangkali imanmu. Ayat 16. Coba 3. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Allah. Bagus saudara. Apa cukup aku percaya. Sikapmu gimana terhadap firman Tuhan? Apalagi kalau so tahu. Dan saudara sengaja memilih untuk tidak taati firman Tuhan. Ya kan? Mereka keji dan durhaka. Ini di mata Tuhan. Orang yang menyangkal dia dengan perbuatan. Kamu keji dan durhaka. Sedang cuma baca so rasa bagaimana. Menurut saudara baik-baik. Ini di hadapan Tuhan nih. Pantas itu tadi Yesus bilang apa? Hari itu aku akan berterus terang dan bilang, aku tidak pernah mengenalmu. Undur pembuat kejahatan. Kayak orang udah bunuh orang.
Ada berzina enggak itu? Yesus tidak bilang kamu pezina, kamu pembunuh, kamu maling. Enggak. Waktu kita tahu ini firman Tuhan, ini yang difirmankan dan kamu tetap melanggar, kamu pembuat kejahatan. Karena melanggar firman Tuhan. Pelanggaran terhadap firman Tuhan disebut dosa. Dosa artinya melanggar firman Tuhan. Dosa artinya kejahatan. Tuh orang berpikiran tuh kalau kejahatan bagaimana? Merampok bank, bongkar ATM, begitu tuh. Itu baru kejahatan, Sos. Tuh. Kalau cuma nyandak masuk gereja, masalah kejahatan. Cuma nyandak baca Alkitab, masalah kejahatan. Orang kan begitu. Apalagi kalau penuh dengan karunia. Rupa tadi tuh. Karunia lengkap. Dan Yesus bisa bilang undur pembuat kejahatan. Coba menurut saudara. Kira-kira saudara masuk kelompok mana? Tuh, kelompok berkenan kepada Tuhan atau kelompok pembuat kejahatan? Kau tahu firman Tuhan bilang apa? Dan kamu tetap saja tidak taat. Tuh. Yang baru saya cerita ke saudara tuh hari Jumat tuh, hari Rabu ya. Bayangkan tuh, ya. Saya dengar saudara diwawancarai di YouTube, ya. Itu pelayan di WL di gereja besar. Bayangkan, ya. Loh, dia bilang, saya kira-kira baru bertobat 1 tahun ini. Dia pimpin pujian dari SMP. Dia yang bilang. Itu waktu dia bicara, dia wawancarai, dia sudah menikah dan punya anak. Kira-kira jadi umur berapa? WL di gereja besar, dia bilang, dan itu bukan cuma dia. Dia DP tamang pelayan, begitu. Dia bilang, ya, di gereja bilang hidup kudus. Hidup kudus, enggak ada yang hidup kudus. Saya baru sadar. Bayangkan dia bilang, baru sadar 1 tahun. Kalau dia pimpin gereja besar, artinya, bayangkan saudara. Bayangkan kalau orang ada di gereja, yang orang pikir ini pelayannya kudus. Hah? Karena ibadah kan kudus. Yang hadir maha kudus. Bayangkan saudara. Sementara pelayan dia bilang, dorang nih tahu, baru kelamarin, kita baru habis narkoba. Nah, besok kita pimpin puji-pujian sambil kita menangis. Semua orang tahu, oh ini sungguh-sungguh WL-nya. Seperti itu saudara. Saya baru dengar ya, itu hari Rabu tuh ya, baru itu DP Rabu malam. Ya, kita udah dengar tuh DP video tuh DP siang. Ya. Kayaknya videonya baru 1 hari diposting. Coba, itu 2 orang yang diundang. Ini para WL, para pelayan di gereja besar. Gerejanya maju. Pusing. Saya sendiri saudara, sampai uru-uru dada Tuhan. Tuh, kita katu, dorang selalu anggap kita kan paling aneh. Ibadah mesti begini, mesti begini, mesti begitu. Siapa yang ibadah sama dengan gereja lain? Tuh, ibadah aneh lama lagi. Kau semua mesti diharuskan sungguh-sungguh hormat Tuhan, apa le? Sampai begitu saudara. Orang diwajibkan untuk seolah-olah orang sedang di sorga. Harus begitu. Toh 1 Yohanes 2 ayat 6. Orang wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Kristus telah hidup. Loh, kong Kristus hidup kok bagaimana? Dia taat. Loh, Ibrani pasal 5. Dia taat bahkan dalam penderitaan. Coba, taat dalam penderitaan. Saudara, sampai so senang saja kamu tidak bisa taat. Justru semakin senang, dia semakin tidak taat. Karena selalu berpikir, ya pentingnya. Kan saudara, tadi tiba-tiba ini, ada bapak dengar tadi itu kesaksian tadi, lalu kalimat ini muncul. Jadi tadi saya tulis tadi di status di WA. Tuh, entah kalau saudara so baca atau
Atau saudara cuma biar sesuai status biar juga ke sana. Coba ya. Ini tiba-tiba soalnya kalimatnya muncul dari saya tulis dulu. Tulis dulu nih kalimat ini. Aduh, tuh kan. Mana? Salah satu tanda keras, ini salah satu tanda keras kamu sedang ditipu setan. Apa? Kamu mulai nyaman walau kamu tahu kamu sedang tidak taat pada firman-Nya. Kamu sedang ditipu setan. So tahu yang dia dah hidupi, yang dia sementara pikirkan, yang sementara dia inginkan, Tuhan marah dan dia merasanya tidak apa-apa. Kamu sedang Yesus ini bawat baik sampai so kesetanan. Enggak, kamu yang kesetanan. Waktu kamu berpikir tidak apa-apa, itu kesetanan dia benar. So tahu itu tidak boleh. Diingatkan berulang kali, tidak boleh dosa menyakiti hati Tuhan, membuka pintu kepada setan, dan kamu terus saja buat. Artinya kamu sedang kesetanan. Untung belum mati. Kalau mati artinya loh, itu tadi itu aras tadi dibilang apa waktu terbakar? Itu baru terbakar di bumi, saudara. Ada bakar deng macis di bumi. Dia bilang apa? Sonin tahu mau bilang apa di perasa. Bagaimana saudara tak bakar di neraka? Tidak ada yang takut. Kenapa? Orang kok ikan masih di bumi deh kok. Duh, bilang kok itu neraka. Padahal saudara, sedikit jo orang yang pikir-pikir dia masih hidup, masih lama mau mati. Ini tahu dia nak mau mati sakit, mau mati silaka. Coba, mari kita kalau berjalan hati-hati. Loh, memangnya cuma angkot di jalan. Tuh orang hati-hati, martu lawan kamari, nyanda hati-hati dia tabrak 4 orang. Berapa banyak saudara orang yang hati-hati ditabrak dan dia mati. Kecuali saudara hidup di bumi sendiri. Nanti singa makan. Tuh orang apa? Rupa kan? Tuh, semua jaga. Tuh. Steril deh semua pokoknya. Yang kan ses boleh tidur kalau kita belum mandi. Gitu ya waktu itu. Tuh. Jadi 1 hari ini rambut 2 kali cuci. Pagi mau pergi kantor kita cuci. Tuh, karena memang kepanasan. Tuh. Jadi kita mesti cuci rambut pagi-pagi. Sama. Pulang kantor, menyanyi, setelah so kepanasan, setelah so mau mandi dulu sebelum tidur jam 11 malam, udah mandi, cuci rambut. Supaya kita mau tidur dengan rambut basah. Suka begitu. Tuh, berarti kan bersih toh. Tuh orang yang hidup di sampah, nyanda TBC. Kong kita yang hidup steril, TBC. Bagaimana sih ini? Tuh orang minum vitamin apa le? Vitamin, kitamin apa le? Vitamin semua dia so beli minum. Nyak mungkin tuh orang komodo memang kok tuh segala penyakit so bajau. Iyo. Tuh. Pangeran Charles ada di mana kok kena Covid tuh hari? Dia di utang mana? Dia di istana. Kok ada Covid di istana? Coba tuh Pangeran Charles tuh kan kena Covid. Siapa le? Ibu Megawati. Ibu Megawati tinggal di sampah. Angkan ya. Sementara tuh lain ya. Saya ingat ya. Kan waktu sementara Covid itu tuh kong tuh oto tatubruk. Tuh cilaka kong orang bawa tuh oto di bengkel. Napal itu tuh bapak-bapak di bengkel, orang ramai sekali saudara ada baku gusedu orang di bengkel, tuh tangan sudah itang-itang lah baru minum kopi, tuh orang so cuci tangan 1 hari 20 kali, tuh orang udah tangan sudah itang-itang cuek sekali, tadi ada bamakan tuh, Covid solari semua, kenapa tuh orang, masker 3 lapis mati dengan Covid, Tuhan,
Ini kan cerita betul tuh. Ini bisa sedakarang di mana? Coba, orang di bengkel tawa terus, saudara. Ya, orang parkir begitu, tuh. Dalian apa? Bukan sepi itu Pak. Itu bengkel di pinggir jalan, saudara. Tuh, ya ampun deh. Napa dorang tuh ada berpesta di bengkel, lu nggak peduli. Jaga jarak. Kong di gereja jaga jarak, no? Sampai justru yang nak masuk gereja dorang dari tako mau kena COVID. Orang di bengkel ya, orang dah lewat waktu itu ada pekerja-pekerja jalan tidur di jalan, di abu-abu itu dia tidur. Kayak apa dia nak mati, ya? Tuh lain rasa-rasa enter mau keluar kamar di sotako. Tuh semua kena COVID. Kong ada bapak yang di dalam kaget. Kayak apa dia sesaki? Ya dia so kena COVID. Sampai be COVID dah kena apa dia? Dia cuma di dalam kamar terus yang nak keluar-keluar. Untuk COVID dah lupa bagaimana? Coba saudara, kasihan tuh. Angkot so jaga diri tuh, so jaga kesehatan. Napa ses? Soda apa ya tuh hari apa itu ya? Ada berita. TV swasta tapi berita saudara. Kan cuma kalau dia muncul itu tak klik. Udah sementara kata COVID. Ya. Jakarta itu apa ya? Pertama dong bilang minggu lalu itu saudara ya. 38 orang yang terjangkit katanya. Ya, sekarang kata so lebih banyak. Dengan kata dorang kasih itu nyampe orang so pakai masker. Itu tuh hari baba tuh, mau pi rumah sakit, dong semua bilang COVID lah kita, dan jangan usah pergi, toh nanti kita telepon. Jadi saya cuma telepon, kong doa aja di telepon, toh di HP. Karena kalau nyala semua bilang, aduh ini ibu ini dia COVID toh ibu so mesti isolasi, susah. Angkat saudara, toh saudara jaga kesehatan, nyak mungkin mati. Saudara nih tahu, tuh malaikat maut dia kurang ada tunggu-tunggu, kurang kan Tuhan pakai jam. Oh iya, pada dia jam begini. Sekarang tuh 8:30, 8:30 lewat 5. Oh dia lewat 10 baru mati. Ya. Malaikat tuh tunggu-tunggu, tunggu 5 menit leh. Data tawa-tawa dia kakek so mati. Baru saudara bingung tuh, kok bisa? Loh. Di sini tidak pernah diajar tentang takut mati. Bukan pelajaran di sini. Yang saya ajar adalah takutlah jika kamu tidak berkenan kepada Tuhan. Takutlah jika orang sengaja melawan apa yang saudara tahu. Ini Tuhan marah. Tuhan tidak suka, jangan baking. Aduh. Bayangkan ibadah yang berkenan dilakukan dengan hormat dan takut. Ibadah yang berkenan bukan apa ada lilin apa? Tuh, nanti sih tidak lama tuh lilin Advent lah, lilin Pantekosta, dengan lilin apa? Ini mesti pasang ini lilin Advent. Kasihan nyalakan itu, tuh imanmu yang sudah lama mati. Tidak pernah bisa taat. Itu tuh yang dinyalakan. Dan ini ada orang peduli soal ini. Tapi selalu berpikir itu Kristen pasti masuk surga. Kong seberapa taat kita kepada firman-Nya. Belum mau suruh bakar anak. Suruh bakar jotoran kelakuan yang tidak benar. Kamu tidak bisa. Suruh bakar engkau pikiran yang tidak benar. Tidak bisa. Salah-salah kasih yang kita memang so begitu. Coba. Saudara pernah tidak berpikir seperti itu? Salah-salah. Kita memang so begitu. Tuh. Kira tidak susah doh. Pokoknya Yesus tetap Tuhan bagi kita pemulu. Tetap.
Pokoknya KTP tetap Kristen toh. Coba. 3. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Coba. Ini Alkitab yang bilang, bukan peraturan rembokan. Dan suruh hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kong Kristus hidup bagaimana? Coba baca ulang Ibrani pasal 5 ayat 7. Coba. Coba 3. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis. Dengar di sini dulu, ratap tangis. Sementara ini asal sedikit dia menangis. Yesus pang menangis. Yesus pang menangis sebagai manusia. Dia hidup dengan doa yang penuh ratap tangis. Alkitab yang tulis. Jadi justru kalau engkau yang tidak pernah menangis, kamu belum sama seperti Yesus. Yesus yang tidak berdosa, tapi dia tahu betapa sungguh-sungguhnya, betapa seriusnya hidup dengan Tuhan itu. Dan cara hidupnya sebagai manusia mesti ditulis dalam Alkitab kita. Ini malah tertawa Kang, ini pendeta ini sama dengan Yaki di Dodoku, tertawa menangis. Sesadikit dia menangis, habis itu dia tertawa. Kamu belum jadi seperti Yesus. Ini bukan menangis-menangis ada persoalan. Karena persoalan yang sebenarnya apa? Cara hidup kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itu tuh persoalan. Benarkah kamu berkenan kepada Tuhan? Itu harusnya. Tuhan, Sunin tahu kita semua mati sebentar kah? Semua mati besok. Sementara aku belum berkenan kepadamu. Oh Tuhan, tolong aku. Menangis. Itu orang nanti menangis kalau diabetes. Yang susah. Nanti menangis kalau kanker. Susah. Apa? Dalam hidupnya sebagai manusia ya. Tadi orang disuruh wajib hidup seperti Yesus. Sekarang orang baca cara hidup Yesus bagaimana? Mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia, kepada Bapa yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Bayangkan Yesus seperti ini. Dan karena kesalehannya Yesus telah didengarkan. Bukan itu orang ini memang anak. Itu orang anak itu dikasihi. Jadi biar yang tidak usah hidup benar. Yang penting kamu anak tuh disayang. Yesus anak tunggal yang tidak pernah bikin salah. Lalu dia apa? Didengarkan apa? Karena dia saleh. Sing kali saya lihat ini orang-orang ya pandang enteng pak Tuhan. Yesus saja dituntut untuk saleh. Lalu kamu salah terus. Bukan saleh dia cuma salah terus. Ya, tapi selalu merasa dia pasti kok kita masuk surga. Sekali lagi Yesus didengarkan. Alkitab jelas. Dia didengarkan bukan karena dia anak. Dia didengarkan karena kesalehannya. Jelas kan Alkitab. Saudara mau cari kejelasan dari mana? Udah, kenapa tuh pendeta sana diterangkan? So bilang Akang, khotbah siapapun yang khotbah. Kalau DP khotbah itu bertentangan dengan Alkitab, harusnya kamu tahu itu penyesatan. Nangis enteng sekali. Yesus didengarkan karena saleh. Kok tuh orang? Khotbah sekarang tuh. Kamu adalah anak. Bapak di surga sangat tahu. Tuh, kamu adalah anak. Kamu dikasihi. Jangan dengar tuh pendeta Rona itu. Jadi saudara mau bikin Alkitab sendiri tuh. So bilang Akang Yesus bilang apa? Masuklah lewat pintu yang sempit ini. Susah mau sampai surga. Jadi kalau ada orang bilang, oh simple. Tuh simple itu tuh masuk neraka. Tuh.
Yesus yang bilang mau masuk surga berjuang. Berjuang masuk melalui pintu sempit. Kalau mau pindah neraka enggak usah berjuang. Tuh. Kalau mau cari doi ya itu tuh berjuang. Kalau cari Tuhan enggak usah berjuang. Tuh begitu tuh. Oh. Kalau mau cari doi dia hampir siang so bangun. Tuh. So mulai teru tu panada. Kalau mau cari Tuhan, ya manganton no. Kedua sholat, apalagi. Banyak sekali dia alasan. Kalau mau cari doi, apa saudara? Ini yang terjadi. So, itu orang yang saudara, para pelayan bahkan rela meninggalkan pelayanan karena DP doi cuma sadiki. Kasihan. Kau mau masuk surga nih pendeta model begini. Ada pusing. Tuh. Ini pendeta kalau model begini, itu bisa korupsi. Biar boleh ambil, biar bukan DP doi. Kenapa? Karena DP pikiran cuma doi. Bisa. Lebih banyak pendeta model begitu tuh. Saudara DP saksi itu. Tapi waktu pendeta itu ya belum sempurna. Tapi dia tahu menetapkan tujuan. Aku harus berkenan kepada Tuhan. Karena mau baku dapat yang dia di sorga. Kasihan. Gitu saudara. Selalu taruh di dalam hati. Tuhan, sungguhkah aku berkenan kepadamu? Tuh. Ibadah apa? Hormat dan takut. No, sudah. Lalu kamu ini mau ibadah, sudahkah kamu lakukan dengan hormat dan takut? Tuh. Orang kalau di depan meja hakim, no. Iya yang mulia, iya yang mulia. Kalau di hadapan Tuhan, nyadar orang takut. Tapi kamu selalu berpikir kamu berkenan pada Tuhan. 8 apa kau tidak? Coba. Tuh, ini lebih jelas. Coba 3. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Kau masih protes. Yesus adalah anak. Walau dia anak, dia taat. Dia belajar. Yesus berkata belajar jadi taat. Kontorang pelajaran apa ketaatan? Perasaan 1 tahun ini orang pelajaran ketaatan. Oh, aku lebih jago dari Yesus. Hah? Yesus belajar menjadi taat. Apa? Kau taat dari mana? Taat dalam penderitaan. Sampai dia mati. Dipaku. Oh Tuhan tolong. Saudara, ini itu saudara yang membuat bangun biar solalah. Bangun biar rasa sakit. Coba saudara, tuh hari itu kita babato, kurang tidur. Ya ampun. Saya benar-benar nyandak berhenti menyanyi. Tetap badengar. No, kalau Sony boleh tidur belah apa? Kita bagus kita mesti istirahat ini. Dulu saudara begitu kalau suara batuk itu tandanya kita suka kelelahan. Dulu saya masih ingat sekali. Dulu saya tahu kalau suara batuk berarti sangat lelah. Jadi artinya bagaimana bicara? Kalau begitu habis ibadah ngana tidur jo. Iya, so tidur. Langsung saya mati. Kalau Yesus belajar menjadi taat dari apa yang telah diderita.
Oh kasih yang Tuhan tolong 4 orang. Coba. Kasih mati jo. Kasih yang. Aduh. Saudara. Kali. Tuhan tolong kasih. For apa kita ini dia? Bahot, Bapak yang saudara, bahot ba sampai saya terkejut loh. Mau nyanyi yang utama nyanyi di kamar. Siapa? Ini suara dapat rasa so rusak. No? Tuh hari sampai mau batuk paksa. No, mesti batuk kenapa? Karena gatal sekali. Jadi kita paksa tuh batuk. Nah kan susah tuh mau paksa. Ini bayangkan satu hari. No? Kan. Kong menurut saudara bayangkan. Kong ibadah terus. Kong kita khotbah terus. Tuh. Kong abis itu dia tuh hari apa itu tuh? Abis ibadah masih menjelaskan ini itu. Tuh. Banyak yang mesti dikerjakan. Coba. Jadi artinya sepanjang hari nyanda ada istirahat. Lalu waktu saya tidur enggak bisa tidur juga. Tuh. Setengah jam, 1 jam so bangun. Coba. Terus berbagai cara saudara mau baking supaya kita tasono. Nah, itu no. Pokoknya lain kali itu tak tidur pulas itu 1 jam sudah. Habis itu sudah bangun. Kau bikin bagaimana? Ya bangun no, kau bikin bagaimana? Kau mana sekarang tuh batuk? Soalnya enggak ada. Aduh kasihan saudara. Tuh, kau ada bayar dengan apa? Ada bayar dengan cari tuh Tuhan. Tuh. Saya enggak pernah pikir-pikir Tuhan kasih bayarnya tapi batuk nyanda itu. Nyanda tadi, so nyanda batuk kita. Cuma nyanyi biasa-biasa. Coba. Tuh. So, itu saya enggak peduli. Konimex ke. Tuh. Produksi Konimex. Mana peduli tuh. Mau apa kek? Ya. Ternyata cara sorga itu yang paling apa? Paling mujarab. Kenapa dia bukti kok? Mana sih? Tuh. Nah di sini kan betul air panas. Kalau dia mati itu air dingin tetap. Tuh. Kongses bagaimana? Selalu cuci tangan. Kong cuci tangan pakai apa? Ya pakai air dingin. Kong babato pakai air dingin di dalam kamar pakai AC. Tuh, nintau le kalau apa AC sekarang sampai 25 saudara. DP apa? DP apa kok teh? DP tingkat DP suhu sampai 25 saudara. Kedinginan. Tuh. Lebih itu tadi sebelum makan. Bingung. Ini sama kita sama dia masuk di kulkas. Kalau kasih mati langsung panas. So pakai sweater, so kasih masuk tuh jare, so kasih masuk di popoji sweater. Ya, ini mau bikin bagaimana? Aduh, betul-betul sudah sama dia di kulkas. Kok nyanda usah mandi? Cuci rambu. Kok so mati? Saudara tuh coba gua. Aduh, saya saudara entah mau bilang bagaimana Pak Saudara. Tuh. Padahal tuh hari waktu mulai dia bagatal yang apa sempat tergoda juga. Beli kuning jo orang. Tuh, sempat terpikir, bikin kuning jo, kuning kong campur apa? Kuning campur merah jadi orange. Entah kuning campur apa, saya lupa. Ya enggak bilang sih, enggak bilang cuma ada di pikiran mungkin. Minum jo kuning pagi-pagi. Karena siapa dapat rasa rupa bagaimana sekali. Besok semua khotbah. Kalau dibakar saja boleh. Torang ini belum tabakar belum ada yang bakar. Torang yang mesti rela. Pikul salib. Bakar kenyamanan tubuhmu. Latih tubuhmu untuk beribadah. Jangan
kejar doi, dosa semua orang baku dusu. Mar kejar Tuhan, yang tidak ada orang suka. Kejar kebenaran. Tak kira kejar apa? Kejar kebenaran. Justru apa? Kalau kejar-kejar kebenaran, ngoni ini sok benar, sok suci. Gitu tuh orang kejar kebenaran tuh, membicarakan kebenaran. Sekarang ini orang benci sekali itu. Ini pendeta ini selalu bicara tentang benar, tentang kudus. Kenapa dia sok kudus? Kenapa dia sok benar? Kok angko pesuka mau dengar khotbah apa? Semuanya ada apa-apa. Dengan kata lain apa? Itu pintu surga dorong so bikin longgar. Yesus dia bilang pintu surga sempit, kok angko bikin longgar. Semua boleh. Yesus bilang semua ini boleh, kok angko bilang semua boleh. Ini kan mana tuh? Kejarlah di sini tulis kejarlah keadilan. Coba orang lihat. Itu mama so periksa, kejarlah kebenaran. Di situ tuh kejarlah keadilan. Coba cari. Efesus. Ada lagi di perjanjian baru. Surat Paulus. Coba lihat. Sudah apa dek? Kalau tidak salah itu manusia baru atau apa itu? Sudah adik sudah apa? Nah ini. Sudah perhatikan. Itu 1 Timotius 6. Tuh, tadi di atas ayat 10 Paulus bilang apa? Kasih ingat tuh orang-orang kaya. Jangan biarkan kamu cuma memburu uang, mengejar uang. Kamu manusia Allah. Ini yang mesti dikejar. Di sini tulis keadilan. Setelah saya periksa di bahasa asli saudara, sebenarnya kejarlah kebenaran. Saya tidak tahu ini tulis kebenaran nih. Kejarlah kebenaran. Bayangkan, ini yang orang mesti kejar. Ada orang kan lelah. Saya bilang ke orang, suruh dusu doi, di mana tuh doi? Biar di mana dong dusu? Kalau kebenaran, sudah lihat. Padahal apa? Nubuatan firman Tuhan, pasti genap. Ada saatnya nanti orang akan dilanda dengan lapar dan haus akan kebenaran. Dan gereja sudah diangkat. Jadi sampai engkau mati carinya dapat. Harusnya orang dilanda dengan lapar dan haus akan kebenaran sekarang. Mumpung kebenaran masih ada. Jangan orang nanti lapar nanti. Sekarang rasa muntah. Tuh, kebenaran sudah terlalu banyak. Kebenaran sangat keras. Orang sudah mau dengar. Terlalu menyinggung dan semuanya. Kamu sampai tempo apa? Kejarlah keadilan. Coba DP King James jo. Coba. Iya toh? Ini kan. Itu. Kalau di sini tulis follow ya. Follow after. Ya sama dong dengan kejar. Toh. Ikuti. Toh. Berjalan mengikuti kebenaran. Di mana kebenaran di situ kamu harusnya. Tadi di situ ibadah ya. Ibadah kan. Nah, di sini kan godliness. Toh. Bisa ibadah, bisa juga apa? Hal-hal rohani. Tuh. Bayangkan, jadi kejarlah kebenaran. Kejarlah hal yang rohani. Bisa. Manusianya lebih takut. Tuh. Justru waktu membicara tentang hal rohani, dua orang sudah mau dengar. Padahal orang lain mati untuk hal-hal yang rohani. Setia. Mengasihi, sabar, lembut, ya toh. Lembut kalau sebagini lembut, nyandak lembut, Petrus tuh lembut, Petrus lembut, binasalah kau dengan uangmu, itu salah satu yang Petrus kelembutan. Kalau Paulus di mana dia lembut? Hai orang Galatia yang bodoh. Dan sekian banyak yang lain. Ini Paulus pelembut
dia ada surati Timotius. Apa? Engkau hai manusia Allah, jauhi semuanya itu. Larikan dirimu dari hal-hal tadi. Tuh, mengejar yang fana. Hidup ini fana. Sementara. Kong ini tuh orang mati akang. Padahal semua mati besok. Orang lain dengar sungguh-sungguh firman Tuhan disampaikan kepadamu. Begitu saudara. Ini tuh hal yang nyandak guna, saudara bikin habis waktu di situ. Lain kali jadi datang tuh hati, Tuhan, kalau dorang boleh begini, boleh begitu, tuh pendeta, kongki apa kita nang nimbul? Dorang boleh udah di medsos apa, nyandak pernah posting hal rohani, tak pernah. Loh, terlalu banyak pendeta begitu. Malah dia posting apa? Arti nama saya menurut FB. Segila itu. Siapa dia? Oh, Ibu Gembala. Lihat Alkitab. Masa mau tanya Pak FB? Oh, ada lu saudara. Tali ada postingan. Semua cuma tentang apa? FB bilang apa tentang dirimu. Loh, Ibu Gembala. Kenapa dia posting? Kong dia pernah ya. Dulu dia pernah apa? Dia komen ya kalau tidak salah. Sespe khotbah. Dia menasehati saya. Saudara bingung. Hah? Ini ibu pendeta ini. Ngana nasihati pak kita? Hah? Angkau postingannya tidak ada satupun yang rohani. Tuh, itu bertanya di FB lah. Bertanya di mana listo semua. Tuh. Itu dia postingan. Kong dia nasihati pases. Apa suka tidak salah dia bilang tuh. Kayaknya jangan sok suci begitu. Jangan terlalu keras kalau khotbah. Aduh pusing ya. Orang rembokan. Ibu Gembala orang rembokan saudara. Tadi aduh kasihan itu. Puji Tuhan. Tuhan mengasihimu. Itu. Tak ingat tuh hari ada orang yang apa? Ada khotbah hari apa itu? Ada orang yang komen, saya belum periksa tapi kayaknya itu mau make dalam bahasa Jawa kayaknya. Iya ada komen di khotbah. Saudara kan mau komen tuh. Hele bawa uni ndak usah, ndak no apalagi bawa komen. Nah itu orang lain yang komen. Oh, Talia mau make kayaknya. Padahal saya pikir-pikir. Tuh saya kan baru baca di YouTube. Karena kalau mau komen saudara mesti pakai HP. Ini boleh komen di televisi, yang mau jadi mesti komen pakai HP. Saya terus pikir-pikir nanti saya mau tulis Tuhan Yesus mengasihimu. Mau tulis begitu mah, karena jarang tuh saya buka itu YouTube di sini. Buka pasti di sini, jadi lupa ini berapa ini dia. Harusnya ketika saya tulis Tuhan Yesus mengasihimu. Itu. Loh. Baru saya dengar ada lagi khotbah yang cukup viral saudara. Sementara pendeta itu berkhotbah, kemudian dari antara jemaat itu jemaat orang ribuan, ya. Dari antara jemaat ada yang bataria mau make, tuh, bahasa Inggris saudara, ya. Dia langsung mau make dari tempat duduk. Pak itu pendeta senyum, kong dia langsung bilang, apa? Oh I love you brother. Oh. Karena ternyata saudara menurut video itu seberapa kali dia mau make akang. Jadi bukan baru satu kali. Ya. Oh batarnya kuat sekali saudara. DP terakhir pendeta langsung panggil itu yang ada dudu di seipa itu orang dah mau make. Dia panggil. Boleh brother datang kemari ya. Dorang kan karena terlalu banyak jemaatnya dia tidak kenal. Boleh datang sini ya. Waktu dia datang di muka tuh pendeta tanya. Aduh siapa dia nama Michael ke siapa dia nama tadi ya apa tadi ngana aku bawa dengan dia
Iya, dia bilang tadi pagi kan kita masuk gereja. Jadi berarti dia 2 sesi. Yuk, jadi tuh Pak Gembel langsung, oh tadi pagi kan masuk. Dia langsung ingat DP khotbah tadi pagi apa. Jadi dia langsung plok itu cowok itu. Dia bilang, oh jadi ngana langsung backing dan itu firman. Jadi rupanya tadi saudara khotbah memperhatikan yang lain, memperhatikan tuh orang di jalan apa itu. Jadi waktu dia pulang dari gereja, kong dia baku dapat yang itu yang dia mau pakai itu. Ya. Itu bapak-bapak saudara. Bapak-bapak yang jadi gelandangan di jalan ya. Jadi saudara jangan pikir kalau di Amerika pasti senang. Ya, talanggar banyak Amerika yang jadi gelandangan. Tidur di jalan. Nah itu dia bilang, tadi waktu saya pulang, saya ketemu ini, namanya Anthony. Ya, yang ada tidur di jalan. Dia bilang, waktu saya dekati dia, loh, waktu dia baca cerita kata, loh Anthony ini bilang, oke, ngana dari mana? Mau pergi gereja? Oh kalau begitu kita mau suka pergi gereja. Hah? Ngana mau suka pergi gereja? Jadi dia bilang, oke, naik di tape oto nanti. Jadi dia masuk ulang gereja. Sesi kedua. Dia ada bawa pas apa? Bawa itu Anthony yang mau make akang. Itu dia pegang bala. Nah tuh. Oh tadi itu gembala. Bapak gembala saudara. Bapak gembala masih muda. Tadi dia langsung menangis. Memang dapat rasa di pelaeng. Tuh. Lalu dia langsung panggil tuh Anthony itu. Sini Anthony. Datang sini dulu. Apa nggak ada keberatan tentang gereja? Gereja cuma untung mulu dia bilang. Gereja cuma bilang mengasihi orang, padahal gerejanya tidak pernah mengasihi. Dia bilang buktinya kan kita tidur di jalan kalau sampai perhatikan. Oh saudara ya, sendiri tadi langsung Tuhan. Jadi itu gembala langsung plok pada dia. Saudara, sementara plok jemaat bolak-balik di muka. Taruh doi di lantai. Sumbangan for itu orang yang ada rumah itu. Itu sementara, saudara. Dia yang bilang begini, siapa yang tergerak? Nah, cuma begitu dan tapi ini satu-satu saudara. So datang langsung taruh doi di pinggir. Ya, itu gelandangan langsung baplok. Ya. Dia ciong-ciong itu pendeta. Ya, tentu kan dia pikir sudah. Semua ada rumah kita. Lihat saudara ya. Waktu saudara pulang dari gereja langsung mau melakukan firman Tuhan. Jangan biarkan orang masuk telinga kanan, keluar telinga kanan. Jadi tadi waktu lihat itu peristiwa itu sampai kita begini. Tuhan bukan main Kang. Ada kotek dan jemaat begitu. Pulang dari gereja dia baking itu firman Tuhan. Langsung dipraktekkan firman Tuhan. Kalau saudara nanti tempo apa? Nanti kalau Natal nang pendeta. Nanti orang berbagi sembako. Orang lapar sekarang. Aturannya kalau mau bantu sekarang. Bukan ditunggu. Mati dulu bulan Desember baru aku mau bantu. Nanti mau kasih makanan bergizi gratis. Nah, coba kok saudara toh, sudah saatnya. Toh. Nyanda usah tunggu saudara mesti banyak doi dulu. Bayangkan toh, menurut saya apa? Kamu mau cahayamu, terang yang ada di dalammu benar-benar bersinar. Kapan? Waktu kamu bisa memberi apa yang kamu sendiri ingin. Itu jelas Alkitab. Jangan bilang aku tidak bisa bantu orang sampai bilang. Itu kan? Ada saja yang kau bisa lakukan. Sehingga yang lain yang terbantu. Jangan tunggu jadi kaya dulu. Orang ini keterlaluan saudara. Saya betul-betul tidak sangka bisa bicara seperti ini. Jangan biarkan orang nanti mati dulu baru. Ya Tuhan bilang. Semua tuh kita ada suruh aku mau backing. Tuhan bilang apa? Cuma ada 2 hukum. Dia bilang.
Yesus yang bilang apa? Hukum yang pertama, kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu terus. Lalu yang kedua, hukum yang sama dengan itu apa? Kasihi sesamamu seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Tuh. Itu bisa. Bagaimana waktu orang mengasihi orang pediri? Bagaimana? Kalau saudara cuma bisa baking untuk dirimu, salah besar. Oh. Tadi ada kalender meja. Oh. Itu kalender renungan. Ya. Renungan. Jadi per hari sepanjang tahun. Oh. Jadi kan ada DP tanggal soalnya situ. Ya. Saya saudara nih tahu kalau kayak apa. Ya. Itu kan kalender itu bertahun-tahun. Entah mungkin 10 tahun. Kalender itu. Sampai sekarang masih bagus. Ya. Saya sering, tanggal berapa Kang? Saya lain kali mau lihat. Aduh tanggal ini apakan DP pesan? Nah tadi saya masih dapat ingat saudara. Efesus 2 ayat 34 kalau tidak salah. Saya sering kali begitu ya. Yang kali kita sengaja ya lihat, oh ini tanggal 17 Oktober. Saya cek tanggal 17 Oktober DP ayat apa Kang? Kita pikir siapa tahu Tuhan mau bicara pak kita lewat ayat yang ada di kalender itu. Nah itu tadi ini DP ayat. Ya. Coba ayat 2 apa deh? Dari ayat 1 kalau begitu, dari ayat 1. Ya. Ini terakhir ya saudara. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya. Ya, pelanggaran dan dosa ya. Karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Lihat saudara ya. Jadi waktu torang sejalan dengan dunia ini, torang jangan berbeda dari dunia ini. Berarti kamu tetap dalam dosa. Bagaimana caranya orang yang tidak berbeda dari dunia ini? Jangan bikin itu dosa. Jangan seperti dunia. Dunia membenarkan ini dan itu. Sebagai orang yang baru. Manusia baru yang mau ikut Tuhan. Yang Tuhan bilang, itu jangan seperti dunia. Kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Orang-orang yang tidak taat. Terus, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ya, orang-orang yang tidak taat, yang hidup dalam dosa, yang mengikuti jalan dunia ini. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Itu ya cara hidup dunia. Apa? Mengikuti hawa nafsu daging. Menuruti kehendak daging dan pikiran-pikiran yang jahat. Apa itu pikiran yang jahat? Pikiran dosa. Jangan selalu berpikir sekali lagi kalau jahat itu mau bapak curi orang. Nah begitu. Sudah tahu kebenaran dan kau tetap langgar, kamu berpikir dosa. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Satu lagi, ayat 4. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasihnya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Terus. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dulu torang sebelum datang kepada Tuhan mengenal dan menerima kasih karunia-Nya, torang ini semua mati di dalam dosa. Torang orang-orang mati. Sekarang orang mesti mati terhadap dunia ini. Sehingga orang menjadi manusia yang hidup pada pandangan mata Allah. Maka sekalipun tubuh ini mati, orang yang tidak pernah mati. Orang hidup selama-lamanya. Begitu ya. Itu terus taruh di dalam hati. Tuhan, tolong kami mengasihimu, mencintaimu, hidup seperti yang Tuhan mau.
Tidak seperti cara dunia ini hidup. Ya, sekali lagi saudara, nyanda usah bingung. Kaya padang torang semua dapat lihat aneh dang pendeta. Nggak usah, memang torang memang mesti dapat lihat aneh. Beberapa waktu sespel lagu itu lain kali. Ya, sebelum kita sampai di lain kali saudara, masalahnya ini ada di hati, ya. Jadi terus saya menyanyi itu apa kata? Call me a dreamer. Tuh. Dia bilang, sebutlah aku pemimpi. Karena aku menyebut sorga itu milikku. Baru sebutlah aku orang asing, orang aneh. Karena aku merindukan sorga padahal sedang Lia belum pernah. Itu isi dari lagu itu. Saudara, dosa seringkali kalau menyanyi lagu itu, lain kali saya nak mau menyanyi. Tuhan bukan main. Ya. Lalu sebut aku apa saja, sebut aku orang gila. Ya. Karena aku rindu untuk pulang ke sana. Tapi nanti kalau dia panggil pak kita, sebutlah aku sudah tidak ada. Aku almarhumah. Oh. Tapi hati-hati. Kalau kamu tidak mau dipanggil Tuhan, itu lagu tadi. Ya. Kalau kamu tidak mau dipanggil Tuhan, artinya kamu pasti akan menjadi orang yang berduka. Kenapa? Karena sebenarnya cuma Yesus yang mampu membuatmu bahagia. Aduh saudara, itu tuh lagu. Oh Tuhan, tolong hambamu. Tuh, biarkan dorang mau bilang kita gila, mau bilang kita aneh. Tuh, silakan sebut apapun sesukamu. Ya. Tapi aku bahagia waktu Yesus memanggilku pulang. Terus ada itu di hati. Tuhan. Oh Tuhan, toh. Ini saudara dapat pendeta yang model begini toh. Ini pendeta asal bercerita, cerita mati. Toh. Saudara, sebenarnya bukan cerita mati, cerita sorga. Alkitab mengajarkannya. Yesus membicarakannya. Toh, harusnya Tuhan tolong aku terus merindukan surga. Bayangkan saudara, asal saudara datang, orang baca cerita tentang surga. Kok masa tarik ni mau? Dapat cerita tarik surga, kok anggo ni mau? Suka baca cerita apa dang? Ya saudara ya, surganya tidak dapat lihat. Tapi Alkitab tulis bagaimana surga itu. Surga tidak terlihat, tapi Yesus bilang bagaimana surga itu. Kenapa? Dia dari sana. Dia Raja Surga. Dari tadi yang kita bahas perkataan Yesus. Waktu saudara ingin berjumpa dia, ingin ke surga, dengar yang dia bilang, hidupi perkataannya. Jangan saudara malu-malu yang pendeta ini so aneh, jadilah aneh, enggak apa-apa. Dunia akan menyebut kita aneh memang karena orang yang tidak sama dengan dorang. No? Pada orang semua itu pesta-pesta itu menyenangkan. Kalau orang pesta dengan Yesus, oh di mana? Waduh Tuhan, oh, dimanapun itu. Kalau itu pesta dengan Yesus, aku mau ada di sana. Aku mau ada di sana. Haleluya. Mari kita berdiri.